Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bung Bob. Wow. Luar biasa sahabat Bob. Piala Dunia semakin seru dan semakin menarik sahabat Bob ya. Walaupun liga-liga lagi libur, tapi kita benar-benar dihibur dengan Piala Dunia yang selalu memberikan kejutan-kejutan. Kita tunggu apa kejutan-kejutan berikutnya sahabat Bob ya. Apalagi Iran punya 3 poin, dan kalau mereka seri atau menang, mereka bisa lolos ke 16 besar sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Oke sahabat Bob, ya ini kita berbicara tentang bursa transfer ya. Ini yang paling menarik ya. Ada salah satu artikel yang menarik ya dari Gazzetta dello Sport ya, bahwa Inter mempunyai impian di musim panas. Siapakah dia? Scalvini ya. Pernah sebelumnya gua bahas. Jadi memang Scalvini ini memang incaran Inter yang sangat serius ya. Dia akan Dia akan diberikan seperti Bastoni waktu ke Inter ya. Umur baru 18 tahun. Jadi ini menarik sahabat Bob, dan dia sudah bermain 11 kali dan 1 gol ya di musim ini. Dan ini sangat menarik gitu loh. Kenapa gitu loh? Inter benar-benar serius. Karena memang Inter sekarang lagi fokus untuk pemain-pemain muda. Walaupun kita banyak punya pemain-pemain muda yang belum dapat jam bermain, tapi nggak tahu Inter melihat Scalvini ini seperti apa. Ya kita bisa melihat dulu bagaimana Bastoni di awal-awal juga belum dapat jam bermain, tapi di zamannya Conte dia mendapatkan jam bermain dan akhirnya sekarang adalah menjadi salah satu pemain reguler di Inter sahabat Bob. Nah, terus yang kedua adalah impian Inter untuk pemain muda lainnya adalah Yunus Musah. Jadi memang Inter sekarang lagi benar-benar serius dua-duanya ini. Scalvini ini diharapkan untuk di Juni, Musah benar-benar Inter pengen mendapatkannya di Januari. Karena benar juga sahabat Bob, ternyata gue lihat di di penampilan dia baru tampil 2 kali baru di musim ini di Valencia gitu loh. Dan dia juga udah pernah menyampaikan bahwa dia pengen kembali ke Italia sahabat Bob. Jadi ya kita kalau memang Musah datang ini bagus. Kalau sahabat Bung Bob melihat kemarin waktu Inggris ketemu dengan Amerika, Musah bermain dan bagus ya, gelandang serang ini juga bagus, tenaganya juga luar biasa. Kita berharap incaran-incaran Inter nih akan segera mendarat. Kenapa gitu loh? Karena memang Inter harus segera mencari pemain-pemain baru. Ada 9 pemain yang akan habis kontrak. Nah, hanya 4 yang dipastikan memperpanjang kontrak. Skriniar, Dzeko, Darmian, dan Kordas. Ada 5 yang kemungkinan tidak diperpanjang kontraknya sama Inter sahabat Bob. Jadi makanya kenapa? Karena kita kehilangan 5 pemain, otomatis kan slot gaji kan hilang ya. Nah makanya sekarang kenapa Inter benar-benar mengubar ya, kayak yang gue bilang kemarin bahwa siapapun yang diincar sama Inter ya ini adalah untuk memenuhi kuota para pemain gitu loh. Karena kan cadangan berapa, reguler berapa gitu kan. Kalau ada 9 pemain yang habis kontrak, kalau tidak ada pengganti kan nggak mungkin sahabat Bob. Jadi ya ini makanya yang lagi dibilang sama diinginkan Inter bahwa Atlantino dan Americano ini adalah benar-benar profil yang sempurna dalam hal usia dan kualitas ya. Dan apakah perlu menyerah di musim panas? Korea dan Dumfries pergi ya. Di video gua sebelumnya gua ada sempat bahas Dum, dan Korea juga kemungkinan juga akan dijual ya. Karena memang riwayat cederanya yang tidak berhenti sahabat Bob ya. Bagaimanapun Inter udah tahu apa langkah-langkahnya terhadap pemain. Kalau Dum kan memang ya harga jualnya memang 30-40 dan memang Inter lagi butuh uang. Apakah itu untuk membeli pemain atau untuk menyeimbangkan neraca keuangan Inter sampai bulan Juni 2023 sahabat Bob. Jadi ya kita tunggu aja ya. Semoga aja Scalvini dan Musah ini mendarat di Inter, karena ya kita butuh pemain-pemain muda yang kuat seperti ini sahabat Bob, dan sudah membuktikan diri di Serie A dan membuktikan diri di Spanyol sahabat Bob. Ya,
Itu yang paling menarik ya. Nah, ini kan ada berita ya bahwa Manchester City menyalip Spurs sebagai kandidat utama rekrut Alessandro Bastoni yang ingin bertahan di Inter. Ini di musim panas kemarin, sahabat Bob ya, bahwa memang Hotspur pengen merekrut si Bastoni, tapi Manchester City juga mau Bastoni gitu loh. Tapi ya Bastoni menolak dan dia tetap mau bertahan di Inter dan dia memperpanjang kontrak di Inter. Nah, sekarang isunya adalah Inter dan Alessandro Bastoni tidak berniat menerima tawaran dari Hotspur menurut laporan media Italia. Jadi ya sekarang kan Conte berniat lagi nih mau merekrut Bastoni karena memang Bastoni ini kan banyak perkembangan permainannya bersama Conte. Jadi Conte benar-benar berharap Bastoni ini mau ke Hotspur. Teman Bastoni masih tetap tidak mau. Dan bahkan Inter dan Alessandro Bastoni sudah menutup pintu untuk Hotspur. Dan bahkan kemungkinan Bastoni akan diperpanjang kontraknya sampai 2026 atau sampai 2027 dengan gaji 4 sampai 5 juta per musim, sahabat Muwab. Ya, semoga aja walaupun Bastoni ini memang kadang-kadang ya suka flu ya, tapi ya dia penampilannya luar biasa. Ini adalah back yang unik dan luar biasa hebat ya. Jadi kita berharap dia tetap di Inter, sahabat Muwab ya. Nah, satu lagi sahabat Muwab ya, karena Argentina kemarin kalah lawan Arab. Nah, sekarang Argentina akan ketemu dengan yang namanya Meksiko. Ya, ini kita berikan dukungan untuk Toro. Nah, Toro bilang apa sebelum pertandingan melawan Meksiko? Kalah di pertandingan pertama karena kesalahan kami. Sekarang kami ingin menang untuk Maradona. Ya, kami siap untuk tantangan ini. Melawan Arab Saudi kami kalah karena detail, karena kesalahan kami. Tetapi sekarang pikiran kami tertuju pada Meksiko. Tentu saja sedih setelah kalah. Tapi begitulah di Piala Dunia. Tidak ada waktu untuk melihat ke belakang. Kami hanya harus memikirkan kemenangan untuk seragam ini. Besok kita akan melihat Argentina yang kuat sebagaimana mestinya. Maradona, Diego adalah orang yang sangat penting bagi kami orang Argentina dan bagi seluruh dunia. Kami mengingatkannya dengan baik. Dan besok kami ingin memberikan senyuman dengan kemenangan. Itu yang dibilang Toro. Ya, semoga aja Toro bisa menang dan bisa berlanjut di Piala Dunia dan bisa menunjukkan kualitasnya. Kenapa? Karena legenda AC Milan Marcel Desailly, Lautaro Martinez dari Inter bisa menjadi pemain kelas dunia. Ini menurut dia ya. Jadi dia bilang begini. Martinez telah memantapkan dirinya sebagai pemain kunci di Inter selama beberapa musim terakhir. Sementara pemain 25 tahun itu telah menjadi salah satu penyerang produktif dan paling konsisten di Serie A. Ditambah dengan fakta bahwa pemain Argentina itu juga merupakan starter reguler untuk tim nasional Argentina, ya. Dan ia telah masuk dalam radar penyerang teratas, ya. Jadi banyak sekali yang mengincar dia dan jelas klub-klub top mengincar Martinez. Dan ditanya, apakah Martinez dan Vlahovic bisa menjadi striker kelas dunia? Desailly menjawab, Martinez pasti bisa. Vlahovic masih perlu menunjukkan lebih banyak intensitas. Benar ya. Kalau gua melihat walaupun Vlahovic itu bagus, tapi kalau dilihat dari segi kualitas dan segi permainan jauh lebih bagus Martinez. Martinez orangnya penuh daya juang ya, benar-benar menunjukkan gairahnya untuk sepak bola. Jadi kita benar-benar beruntung mendapatkan Martinez, sahabat Bob. Apalagi kontraknya sudah diperpanjang ya. Semoga aja dia lanjut dan menjadi legend di Inter, sahabat Bob. Ya, itu tentang Martinez. Nah, ini salah satu yang menarik adalah wartawan Itali, Franco Fanni. Jika saya menjadi Robin Gosens, saya akan mencoba meninggalkan Inter. Kenapa? Robin Gosens develop
untuk menggantikan Perisic, dan dia masuk ke Inter dalam kondisi cedera, dan setelah dia sembuh dia belum bisa menunjukkan kualitasnya. Dan dia sudah sembuh secara 100%, tetapi di depan dia ada Perisic yang udah pergi sekarang, dan sekarang ada Di Marco. Dan dia belum bisa menggeser Di Marco gitu loh. Dan kita jangan lupakan bahwa Gosens mempunyai kualitas yang luar biasa sejak di Atalanta dan juga di timnas Jerman, sahabat Bob. Apakah Jerman kemarin kalah karena tanpa ada Gosens? Bisa aja, sahabat Bob, karena gol keduanya Jepang adalah dari sayap kiri, sahabat Bob. Ya, harusnya kalau ada Gosens itu pasti bisa menahan, sahabat Bob ya. Jadi ini menurut si Franco Vanni ya. Benar juga sih kalau misalnya Gosens pengen jam bermain ya, dia pengen dipinjemin aja setengah musim dan dia balik lagi ke Inter. Benar juga sih kalau menurut gua, daripada dia terus apalagi Di Marco lagi gacor-gacornya, susah untuk menggantikan posisi Di Marco saat sekarang, sahabat Bob ya. Sejauh Gosens, sayang sekali melihat seorang dengan begitu banyak kualitas digunakan hanya sedikit ya. Dan ketika ditanya kemungkinan Inter menjual Dumfries, Vanni mengatakan bahwa itu pasti akan lebih merugikan mereka. Ini yang gua bilang, sahabat Bob. Kalau kita kehilangan Dum-Dum, ini adalah salah satu kerugian kita. Walaupun kita kemarin kehilangan Hakimi, masuk Dum-Dum, ternyata Dum-Dum bisa memberikan kontribusi yang luar biasa. Kita tidak merasa kehilangan Hakimi. Apakah kehilangan Dum-Dum kalau kita tidak mendapatkan pemain yang berkualitas seperti dia? Apa jadinya, sahabat Bob? Ya, itu yang dibilang si Vanni. Nah, Gosens telah dicadangkan oleh Di Marco yang sedang dalam performa terbaik. Sedangkan Dumfries masih sangat penting bagi Inter. Benar banget ya. Ini benar-benar sangat penting bagi Inter. Dumfries ya, Di Marco ini akan menjadi kerugian. Gua sendiri jujur tidak setuju ya kalau Inter menjual Dum-Dum ya. Kalau Gosens oke lah untuk dipinjemin. Kalau Korea bolehlah mau dijual atau mau dipinjemin gitu loh. Kenapa? Karena ya benar-benar tidak memberikan kontribusi. Padahal kalau kita bicara Korea udah hampir 1,5 musim di Inter, sahabat Bob ya. Cedera lagi ya. Kalau Dumfries ya jarang cedera, dan kita tahu bagaimana ini adalah singa dari Belanda, sahabat Bob ya. Kita berharap yang terbaik buat Inter, dan Inter benar-benar mendapatkan pemain-pemain yang dia incar, karena memang Inter membutuhkan itu, karena ada 9 pemain yang akan habis kontrak, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Bob. Bye-bye. Cipediamo.